Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat-sobat WS Tekno, semoga kabarnya baik-baik ya. Alhamdulillah kita dapat servisan HP Vivo. Ini Vivo V21 ya. Jadi pelanggannya minta gantikan baterai. Jadi untuk sobat, terima kasih telah mengklik video ini, semoga bisa bermanfaat. Dan untuk sobat-sobat, semoga yang sakit segera disembuhkan, dan yang sehat makin sehat, makin banyak rezekinya, lancar dan berkah. Jadi langsung kita tes ya. Ini HP-nya kita hidupkan dulu, tadi posisi mati. Nah, jadi saat kita mau mengganti baterai, kita siapkan peralatan yang diperlukan seperti obeng, kartu congkel. Nah, ini kita tes. Ini baterai posisinya sekitar berapa persen, dan kita coba cas masuk. Baterainya masih berfungsi ya, cuman kata pemiliknya baterainya boros, jadi minta diganti, dan dia itu agak hamil, baterai belakangnya itu menonjol gitu lah, jadi tutup belakangnya itu renggang buka. Setelah kita sesuai request, kita matikan. Dan di sini saya sudah belanja baterai merek LF atau Life Future. Untuk kualitas insya Allah bagus ya. Nah, jadi pertama-tama saat kita membongkar, kita buka bagian belakangnya. Jadi pertama SIM tray dulu kita cabut supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah itu nanti kita cari celah di antara pinggir-pinggirnya. Jadi berhubung saya belum ada blower atau solder uap, jadi saya pakai yang low budget atau versi mudah lah untuk pemula. Jadi ini saya menggunakan mika bekas anti gores dan ditambah dengan minyak kayu putih ya. Cuman itu yang aromaterapi ya. Oh, jadi warnanya hijau. Jadi kita buka set di pinggir, cuman hati-hati takutnya ada fleksibel di pinggir. Kita buka keliling sampai dia terbuka ya, karena ini belum pernah bongkar, jadi memang butuh ekstra. Jadi kita sabar, buka pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan terlalu barbar bos, takutnya barbar patah atau ada yang putus, repot kita. Jadi kita buka pelan-pelan. Nah, ini sudah mulai dapat celahnya, kita buka pelan-pelan dan tara terbuka. Nah, ini dia penampakannya ya guys. Ini bekas backdoor belakang atau tutup belakangnya. Jadi kita lap-lap sebentar karena ada minyak bekas kita buka tadi ya, itu pakai minyak kayu putih yang aromaterapi warna hijau. Nah, ini ada beberapa lem-lemnya, kita lap-lap sedikit. Nah, setelah itu kita bersihkan sisa lem dulu, dan nanti kita bukain bautnya ya satu persatu dengan obeng-obengnya. Ini obeng yang pas khusus untuk membuka HP, bukan obeng untuk buka motor ya, soalnya ukurannya kecil. Nah, kita buka, ini ada sekitar beberapa baut, kita bukai semua, cekruk baut. Jadi bukain, ini diletakin tempat yang aman supaya nggak cecer atau hilang. Jadi di sini saya letakkan ke sebuah tempat. Nah, ini tutup bekas toples yang kita letak bersama dengan SIM ejector dan juga SIM tray. Jadi kita buka, ini saya cepatin ya, soalnya kalau mode nyatanya ini cukup memakan waktu dan durasi makin panjang bos, nanti bosen nontonnya. Jadi kita persingkat. Jadi videonya ini saya cepatin, mohon maaf ya, karena kalau full nih lama banget karena bukanya cukup banyak, jadi kita mau cepat. Nah, pokoknya kurang lebih ngebuka baut grupnya itu seperti itu. Kita buka secara manual, buka keliling semua. Jadi setelah terbuka bisa kita buka tulangan tengahnya itu, baru nanti kita buka baterainya. Nanti saya tunjukin tips supaya angkat baterainya itu nggak repot atau nggak berat, karena ini kan masih baru original baterainya. Biasanya tuh kalau baru atau original ngangkat
baterainya itu cukup keras, cukup kuat karena bawaan pabrik. Biasalah kalau bawaan pabrik itu kualitasnya mantap jiwa, butuh ekstra tenaga ya untuk ngebukanya. Jadi kita buka skrup-skrupnya hingga terbuka semuanya. Nah, setelah itu ini ada seperti merek gitu, mau congkel supaya bisa diamankan. Kalau nggak bisa ya kita buka aja dengan obeng. Terus kita buka aja obeng, kita stikernya itu mau saya selamatin cuman nggak bisa, ya udah kita langsung buka aja. Baru kita cari selanya. Jadi biasanya kalau ngebuka tulangan frame atau yang tengah ini, caranya itu kita tekan dengan kuku atau penjepit di bagian yang ada SIM tray-nya. Jadi situ kan agak kebuka, jadi ditahan itu bisa ngebuka pinggirannya. Jadi kita buka keliling hingga terbuka. Pokoknya pastikan terbuka, dan ini kita pastikan skrupnya ini udah terbuka semua. Kalau enggak nanti terhalang. Nah, seperti ini ada satu skrup tadi nggak nampak, dia di pinggir belum terbuka. Nih kita buka. Nah, setelah terbuka, ini mudah sekali. Nah, ini penampakan belakangnya. Jadi ada penutup atasnya itu kita bukain. Nah, dibuka pelan-pelan. Oke, itu dia. Jadi pertama kita buka konektor baterainya. Nah, ini baterai Vivo, bawaannya ya sedikit gembung sih, tapi kalau untuk digunakan masih bisa, cuman pelanggannya minta digantikan. Jadi tipsnya kalau mau ganti baterai, kita membukanya dengan cara kita buka yang warna hijau itu, plastiknya ditarik, terus kita ganjel dengan penjepit. Nah, ini saya coba langsung, tangan kiri menahan, tangan kanan ngebuka. Oh, ternyata bisa. Ternyata tenaga kita cukup kuat, bos. Oke, kita buka sampai terbuka seperti ini. Nah, biasanya nih kalau baterai seperti ini, Li-ion, itu agak bengkok-bengkok gitu sih kalau dibuka. Jadi itu walaupun kayak gitu masih bisa digunakan. Jadi ini kita simpan. Oke, setelah itu kita belanja. Nah, ini setelah saya belanja beli ke toko spare part, dan ini merek yang lumayan sering saya gunakan, Live Feature LF. Ini Vivo V21B P9 untuk tipe ini ya. Ini ada keterangannya untuk garansi. Pokoknya insya Allah tahan sih, soalnya beberapa pelanggan saya menggunakan baterai LF yang merek seperti ini, alhamdulillah nggak ada keluhan. Dan orang itu saya tanyain gimana baterainya, ya alhamdulillah tahan katanya. Udah kita buka. Ini karena pas tadi coba di tokonya, jadi saya letakkan lagi baterai lama ya. Jadi ini kita langsung masukkan, caranya seperti ini. Cuman letak ini baterai LF-nya ini besarnya agak berbeda dengan yang asli. Ini lebih kecil, terus dia itu agak lebih nimbul sih. Jadi ya bukannya badangnya udah hamil tuh gimana, tapi memang dia agak nimbul. Nah, kita coba hidupkan. Jadi ada mitos katanya kalau kita beli baterai itu pertama kali pakai itu harus dicas dulu semalaman atau sampai full baru bisa digunakan. Padahal enggak, itu cuma mitos. Baterai itu misalnya kita ganti, ya kita tinggal pakai langsung bisa, cuman alangkah lebih baik dicas dulu, jangan digunakan kan. Sama seperti motor, baterainya itu kan digunakan bisa langsung dipakai. Nah udah, ini kita matikan, kita langsung pasang-pasang ya. Kita paskan, ini kita kasih lem supaya kuat, karena lem yang asal awalnya tadi itu kan pasti udah nggak lengket karena sudah dibuka. Jadi saya menggunakan lem ini, lem yang khusus baterai, untuk universal sih, untuk biasanya untuk HP Xiaomi, cuman bisa untuk digunakan yang lain untuk ketahanan, takutnya kebanting tuh gimana kan. Jadi kita menggunakan ini. Jadi kalau lem yang seperti ini biasanya
harus digunting dulu karena jarak kanan kirinya itu supaya enak. Kalau lengket kayak gini kita tarik agak susah. Kita gunting hati-hati, dan ini terbagi menjadi dua. Kita letakkan di pinggir-pinggir, nah seperti ini. Ini cuman lemnya nih agak lengket, jadi hati-hati. Nah jadi kita balik, mana yang enaknya kita lepas pelan-pelan, baru tuh setelah itu kita lengketkan ke baterai kita. Udah kita buka, mana dia, kok agak susah nih karena kecil. Setelah kita buka, kita tempelkan ke baterai. Baterainya ini di belakang, kita letakkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi yang hitamnya itu di bawah. Nah ini udah lengket pula. Langsung aja kita luruskan. Nah jadi yang bawahnya itu hitam, jadi letak di bawah. Jadi gunanya itu nanti kalau lemnya ini dibuka, yang warna pink tuh Mika pink dibuka, nanti dilengketkan ke frame atau ke mesinnya. Kalau kita mau ngambil baterainya, kita tinggal tarik itu, jadi dia molor seperti karet itu ya. Nah kita buka juga untuk sebelahnya, kita pasang kalau bisa serapi mungkin, jadi hasilnya itu bagus. Oke, kita paskan, kita lepas nih mikanya. Oke, kita tinggal letakkan ke tempatnya guys. Kita pasang pelan-pelan, ini kita lem, baru kita paskan ke tempatnya supaya kuat kokoh, biar enggak goyang pun enggak ada masalah. Nah ini kan jadi dia di bawah nih, ini kita tempelkan aja di bawah. Jadi misalnya kita mau ganti baterai atau ngebuka, kita tinggal tarik yang bawah itu, yang hitam tadi itu nanti molor nih, seperti karet. Oke, kalau ketebalan sih yang merek LF ini lebih tebal, jadi kemungkinan nanti kalau ditutup back covernya dia akan agak nimbul ya. Kita harus beritahu ke pelanggan. Nah kita pasang, kita paskan. Nah, ini ada pelindung atasnya, plat segala macam. Baterainya, konektor baterai jangan lupa kita hubungkan dulu segala macamnya. Kita paskan hingga di tempatnya masing-masing. Setelah di tempatnya masing-masing, baru kita tutup dengan framenya atau tulangannya ya. Kita paskan. Setelah pas bunyi tak biasanya. Nah setelah itu kita pasang tulangan atau framenya. Nah kita pasang tulangan atau framenya. Oke, kita tekan pinggir-pinggirannya, saya bunyi tak sampai presisi lah. Jadi kalau presisi itu enak. Nah ini kita coba. Nah jadi ini kita pasang aja skrupnya, skrup atau baut, nah itulah pokoknya. Ini kita coba tes hidupkan, berarti baterainya terpasang dengan baik. Jadi kita tinggal pasang tuh skrup atau bautnya itu. Kita buka polanya sesuai yang dimiliki pelanggan, kita cek. Nah, bisa nyala ya guys. Jadi ini kita masukkan SIM card dan SIM ejectornya, kita pasang supaya jamnya itu otomatis ke tanggal hari ini. Oke, setelah itu kita pasang-pasang nih, bautnya kita pasang semua hingga terpasang ya. Kita pasang semua hingga terpasang di posisinya masing-masing. Biasanya tuh kalau ngemasang nih kita sesuaikan ya jumlahnya, jangan sampai pula kurang atau berlebih. Kalau berlebih berarti itu ada yang masangnya nggak pas di dalam. Jadi setelah kita pasang semua, baru nanti kita bisa pasang backdoornya. Jadi kalau backdoornya ini semacam mika atau kaca gitu ya, jadi agak keras gitu tekstur belakangnya Vivo V21 nih. Jadi nanti kita kasih lemnya itu menggunakan lem LCD. Jadi di sini saya pakai lem merek mekanik, jadi kadang pakai Janlida T7000, kadang memakai ini. Jadi
sekarang ini lagi make yang mekanik, lem mekanik. Jadi ada yang warna hitam, ada juga transparan. Jadi kita sesuaikan sesuai warna backdoornya. Kalau warna backdoornya putih, kita pakai yang transparan, jadi hasilnya cantik. Kalau yang ini kan warnanya lebih ke hitam, jadi kita pakai lem yang warna hitam. Oke, kita pasangin semua. Skrup atau baut sih yang benar, coba komen guys. Nah, ini kita tes untuk ngecas masuk ya, posisi 60%. Oke guys, setelah itu kita langsung pasang. Kita biarkan dulu biar dia ngecas. Oke, kita lanjutkan. Ini di sekitar 60%, kita cabut. Kita coba pasang lagi, masih 60%. Oke, kita langsung saja ke tahap berikutnya. Kita cabut casnya, kita bersihkan pinggir-pinggirannya dengan sikat ya. Jadi sebelum kita lem atau ngecat, biasanya itu kalau mau ngecat, mau ngelem apa, biasanya kan harus dibersihkan ya. Jadi kita contoh, kita pasang, cuman ini memang agak nimbul baterainya, jadi agak cembung ya. Jadi kalau ditengok tuh kayak nggak rapet backdoor belakangnya. Jadi caranya itu nanti kita pinggirnya kita kasih lem, ditahan dan diisolasi supaya dia ngepas atau lebih rapat lah, lebih kokoh. Jadi jangan lupa, kecil apapun kita harus jujur, kita bilang ke pelanggan, karena kejujuran itu hal yang sangat mahal ya. Berani jujur itu hebat. Jadi kita lem keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lem dengan lem LCD. Di sini saya pakai lem mekanik. Kita kasih lem pinggir-pinggirannya ya, keliling, supaya kuat atau kokoh, jadi nggak lepas-lepas, nggak mudah lepas ya. Dipasang keliling. Setelah itu nanti kita letakkan ke tulangan belakangnya. Jadi backdoornya itu caranya harus dilem supaya dia melengket. Kita tutup lemnya, kita letakkan. Setelah itu kita langsung kita letakkan dan kita tekan-tekan pinggirannya. Jadi di sini saya menggunakan menggunakan karet. Kita ikat seperti ini, seperti masang LCD ya, karetnya ini dipasang, kita tarik dua, atas bawah. Kalau perlu kita tambahin isolasi supaya lebih kuat lagi, lebih tahan. Jadi dalam posisi ini kita matikan. Oke, jadi ini kita cepatkan, sudah hampir 1 jam lebih. Jadi kekuatan lemnya insya Allah sudah kuat, jadi langsung kita bisa buka. Ini karena videonya dicepatin aja ya. Oke, setelah itu kita langsung buka lemnya, buka karetnya, karet merah ini kita buka, sap. Setelah itu kita langsung coba tes hidupkannya. Vivo, bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar, aman, mantap jiwa, tanpa kendala. Nah, berikut cara ganti baterainya, semoga bermanfaat. Bila kamu suka dengan video konten seperti ini, tutorial, review, gadget segala macam, jangan lupa like, subscribe WS Tekno ya. Terima kasih.